Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pondok Tin. Kali ini kita akan bahas tentang mengubah atau mengolah gulma menjadi mulsa. Karena seringkali ketika kita bersih-bersih gulma, kemudian sisa dari gulma tersebut atau rumput liar tersebut kita buang atau kita bakar. Sedangkan gulma itu atau rumput liar itu merupakan biomasa. Jadi kita bisa mengolah biomasa tersebut menjadi hal yang bermanfaat. Dan yang kami lakukan di Pondok Tin ini salah satunya mengolah menjadi mulsa, yaitu lapisan yang kami gunakan di atas planter bag atau polybag untuk menjaga kelembapan tanah, khususnya di cuaca seperti sekarang di mana panasnya ekstrim dan tiba-tiba hujan. Hal tersebut membuat suhu di media tanam atau di planter bag atau polybag menjadi tidak stabil. Maka itu butuh mulsa untuk menstabilkan media tanam dan tentunya akan membuat tanaman atau pohon tin yang di planter bag atau polybag tersebut menjadi lebih subur. Dan memang ini pekerjaan yang bisa dibilang menguras energi dibandingkan kita menggunakan sekam mentah, karena beberapa penggiat atau pekebun menggunakan sekam mentah ataupun kerikil untuk dijadikan mulsa dan ditebar di atas planter bag atau pot yang digunakan. Kami sengaja menggunakan rumput karena rumput di sini cepat sekali tumbuh, sehingga kami merasa tidak perlu membeli sekam mentah dan mulsa di toko pertanian. Jadi setelah kami cabut seperti ini, langkah berikutnya biasanya kami gunting menjadi bagian kecil. Kenapa? Karena ketika mulsa ataupun rumput ini menjadi potongan kecil, tentu akan mudah diurai. Dan dari segi estetika akan lebih sedap dipandang. Apalagi jika ukuran dari planter bag atau polybag itu tidak terlalu besar. Maka perlu mulsa yang lebih kecil agar mampu merata di atas media tanamnya. Kami akan terangkan sedikit mengenai mulsa ini. Jadi jika kita ditanya di manakah tanah paling subur di muka bumi ini, dan jawabannya itu adalah di hutan. Kenapa di hutan? Karena hutan itu seperti kita ketahui banyak daun-daun berguguran. Dan tentu di hutan tersebut tidak ada tukang kebun atau tukang sapu berjubah oranye yang tiap hari pekerjaannya membersihkan daun kering. Dan ketika daun kering tersebut jatuh, daun tersebut akan menjadi mulsa di sekitar hutan, khususnya hutan tropis. Dan ketika daun yang berguguran tersebut menumpuk, ternyata membuat tanah di hutan tersebut menjadi subur. Mikroorganisme yang ada di tanah tersebut akan semakin banyak, dari mulai proses pelapukan dan kemudian memperbanyak mikroorganisme, membuat tanah tersebut kaya akan mikroorganisme dan tentu kelembapannya terjaga. Dari mulai musim
hujan ataupun panas, khususnya musim panas, dia tidak akan mudah menguap karena tertahan oleh mulsa tersebut, sehingga kelembapan tanah tersebut terjaga. Salah satu indikasinya jika kita melihat atau kita berada di hutan, kita gali mulsa tersebut, pasti banyak ditemukan cacing tanah. Itu salah satu indikasi bahwa tanah di hutan itu sangat subur. Ditambah lagi warnanya biasanya lebih gelap. Oleh karena itu, kita perlu mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari tanah paling subur yaitu di hutan dengan cara mengaplikasikan mulsa ke dalam tanaman kita. Dan ini kita lihat aplikasi yang kami lakukan, kita sebar ke beberapa planter pack. Biasanya memang ketika kondisi angin kencang, mulsa ini ada beberapa yang bertebaran, namun tidak semuanya tertiup angin. Biasanya masih menyisakan beberapa mulsa dan kita hanya perlu menambahkan mulsa itu saja. Seperti di video ini kita lihat sudah ada mulsa sebelumnya yang kita taruh. Inilah pentingnya mulsa bagi tanaman, karena sejatinya yang kita rawat itu bukan tanamannya melainkan tanahnya. Maka itu kita perlu tahu bagaimana cara menyuburkan tanah, dan salah satu yang terpenting dengan menggunakan mulsa. Ini kita lihat bibit kecil yang hasil stek beberapa pekan lalu, kita berikan mulsa agar semakin cepat pertumbuhannya. Dan ini bibit medium atau ukuran sedang kami yang menggunakan mulsa. Semoga makin banyak petani organik yang mampu memanfaatkan biomasa di sekitar kebun atau tamannya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.